Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa PGSD kelas 7, jalur rekognisi pembelajaran lampau, Universitas PGRI Kalimantan untuk program studi PGSD. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memasuki perkuliahan atau pertemuan yang ketiga yang direncanakan secara sinkronus seharusnya sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang telah kita tentukan. Namun karena beberapa kendala dan diantaranya berbagai hal di dalam aktivitas sehari-hari yang tidak memungkinkan, sehingga kita pilih untuk merencanakan kegiatan perkuliahan ini menjadi berbentuk asinkronus melalui tayangan YouTube. Dan alhamdulillah juga ya, karena memang sifatnya itu secara asinkronus. Jadi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu bisa melihat rekaman ulang dari perkuliahan ini nantinya. Jadi tidak mesti pada saat yang bersamaan dengan video yang saya buat ini, Bapak Ibu harus bisa mengamati ya. Tetapi pada saat yang lebih santai, misalkan saja pada saat mau tidur begitu ya, kemudian pada saat sore-sore ketika mau minum kopi gitu ya. Nah, untuk menemani minum kopi, makan cemilan, itu bisa sambil mendengarkan di rekaman video ini ya. Dan jangan lupa, karena memang rekaman video ini ditautkan di YouTube pribadi ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share konten ini bila memang bermanfaat. Ini tidak hanya manfaatnya dirasakan oleh Bapak Ibu nantinya, tetapi juga bisa dirasakan oleh orang lain begitu. Kemudian di dalam video ini nanti akan ada uraian materi yang sudah saya siapkan ya. Kemudian ada juga slide atau tayangan berbentuk diskusi ya, yang nantinya Bapak Ibu bisa mengomentari di YouTube channel saya, khususnya di video ini, tentang materi yang akan saya sampaikan. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa jadi ya. Nah, itu silahkan saja nanti dikomentari di kolom komentar dari video ini. Baik, kita akan mulai ya untuk perkuliahan pada hari ini, dan ini sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu pada hari ini kita masuk pada keterampilan abad ke-21 di sekolah dasar untuk mata kuliah tren pembelajaran abad ke-21 di sekolah dasar. Baik, adapun pertemuan lalu kita sudah membahas terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar. Ada banyak hal, di antaranya Bapak Ibu kemarin sudah mengutarakan aplikasi-aplikasi yang sudah Bapak Ibu pernah terapkan di kelas sendiri. Ada yang menyebutkan aplikasi Canva, ada yang menyebutkan aplikasi Quizzes gitu ya. Ada juga yang menyebutkan Google Classroom, Microsoft Teams, Edlink ya. Nah, Edlink yang kita sama-sama bisa gunakan untuk di kampus Universitas PGRI Kalimantan ya. Jadi tidak hanya sifatnya memberikan pembelajaran secara online begitu, tetapi dari sisi kemudahan dalam mengisi KRS juga bisa melalui Edlink tersebut. Selain itu, bisa juga dari bimbingan-bimbingan yang nanti akan Bapak Ibu jalani untuk menyelesaikan proses skripsi, itu juga bisa dilakukan melalui Edlink. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan ini
kita akan mulai ya. Kalau kemarin kita akan bahas tentang aplikasi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keterampilannya ya. Keterampilan yang ingin dicapai, terutama untuk dimiliki seorang siswa nantinya ke depannya, khususnya yang berhubungan di dalam abad ke-21. Jadi dengan kata lain, keterampilan apa saja sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh siswa ketika nanti lulus dari SD begitu, siswa tersebut dapat bersaing dengan temannya. Nah, keterampilan-keterampilan inilah yang akan kita bahas ya. Di bagian awal ya, dari keterampilan abad ke-21 itu, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu terkait keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global di era digital. Nah, inilah yang dimaksud dengan keterampilan abad ke-21 ya. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global ya di era digital. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini sudah masuk di era 4.0 ya. Era di mana kita tidak bisa tuh menghindarkan diri dari yang namanya teknologi, dari yang namanya digital. Semuanya memakai sistem digital. Mulai dari uang ya, uang kertas yang sekarang ini bisa tergantikan tuh dengan uang elektronik. Ada yang namanya dompet elektronik, ada yang namanya aplikasi komersil begitu ya. Ada yang namanya juga kris. Nah, semuanya basisnya itu adalah digital, basisnya adalah digital. Jadi tidak lagi memerlukan apa namanya benda fisik begitu. Nah, sehingga keterampilan-keterampilan yang diperlukan pun juga harus bisa menyesuaikan. Utamanya apa? Utamanya ketika kita mau membayar melalui membayar sesuatu ya, kita beli sesuatu kemudian akan bayar, kita mungkin harus menggunakan yang namanya eh, QRIS atau kris misalkan seperti itu ya. Nah, keterampilan apa yang diperlukan? Keterampilan bahwa kita harus bisa tuh men-scan begitu ya, memindai barcode-barcode atau kode batang dari mesin-mesin digital yang ada di minimarket, misalkan seperti itu. Nah, jika kita tidak bisa menggunakan itu, maka artinya bahwa kita tidak memiliki keterampilan untuk itu, sehingga akan memperlambat kita nantinya. Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Baik, itulah yang dimaksud dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global di era digital. Nah, itu adalah keterampilan abad ke-21. Ya. Kemudian yang kedua, keterampilan abad ke-21 ini ya, fokusnya pada kompetensi apa? Nah, yang pertama itu adalah komunikasi. Itu yang pertama ya. Pada kompetensi yang pertama yaitu komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi, ya, kolaborasi. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Jadi berpikir kritis juga sangat diperlukan pada abad ke-21 ini. Nah, lalu yang kemudian yang keempat adalah kreativitas. Kritis dan kreatif itu adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Sehingga kreativitas pun juga merupakan keterampilan abad ke-21 yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, empat hal ini ya, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Atau kita biasa menyebutnya dengan 4C. Ya. Komunikasi, atau communication, ya, C yang pertama, kemudian kolaborasi atau collaboration, itu C yang kedua, kemudian berpikir kritis, critical ya, critical thinking, itu C yang ketiga, ya. Kemudian C yang keempat adalah creativity atau kreativitas. Nah, ini biasanya disebut dengan 4C. Keterampilan abad ke-21 itu biasa disebut dengan 4C. Nah, namun selain 4C ternyata ya harus ada tambahan tuh kompetensi-kompetensi yang lain ya. Kompetensi-kompetensi yang lain. Seperti pada slide
yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Yang pertama tambahannya adalah literasi digital. Kenapa literasi digital harus ya? Ya seperti yang sudah saya contohkan tadi di depan. Ketika kita mau bayar menggunakan kode batang misalkan atau barcode, apa yang kita lakukan? Ya kita buka smartphone, kemudian memindai menggunakan aplikasi mobile banking atau dompet digital, begitu ya. Dan jika kita tidak bisa atau tidak punya kemampuan berliterasi digital, mana mungkin kita bisa bayar ya? Mana mungkin kita bisa bayar secara non tunai? Ya. Padahal misalkan suatu saat mungkin transaksi melalui tunai itu akan dihilangkan. Mau tidak mau, kita harus bisa memiliki kompetensi yang ini, yaitu literasi digital. Ya, nah seperti itu. Baik, kemudian tambahan yang kedua, yaitu pembelajaran seumur hidup. Nah, ini juga sangat penting, Bapak Ibu, bagi kita sebagai seorang pendidik untuk mengajarkan pembelajaran seumur hidup kepada siswa kita, khususnya di sekolah dasar. Nah, lalu bagaimana bentuk pembelajaran seumur hidup? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, makna pembelajaran itu apa sih sebetulnya? Ya, benar sekali. Pembelajaran itu adalah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, intinya adalah seperti itu. Proses bagaimana seseorang atau individu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, tetapi pembelajaran di sini tidak bisa kita batasi hanya di dalam kelas pada saat sekolah saja. Tidak bisa seperti itu. Apalagi di era digital sekarang. Pembelajaran bisa di mana saja tuh ya. Tidak hanya di kelas, di luar kelas, di mana saja ya. Apalagi sekarang menggunakan yang namanya ponsel cerdas atau smartphone yang mana setiap orang, setiap individu bisa belajar dimanapun, bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan apapun yang mau mereka pelajari itu tersedia dengan mudah sekali. Apalagi sekarang ini lagi hangat-hangatnya nih ya, yang namanya apa ya? AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di mana-mana ada aplikasi itu ya. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, ada di ChatGPT, kemudian ada di yang paling mudah ditemukan adalah di WA saat ini, yaitu Meta AI. Itu siapa saja bisa menggunakan aplikasi itu ya, dapat dengan mudah itu dilihat di sana. Ya. Nah, oleh karena itu, PR-nya sekarang adalah bagaimana AI itu dapat kita gunakan secara bijak untuk memberikan pembelajaran seumur hidup kepada siswa kita. Kemudian, bagaimana seharusnya pembelajaran di SD itu dirancang ya untuk bisa menumbuhkan keterampilan abad ke-21 ini? Nah, salah satunya adalah seorang guru harus ya atau wajib ya mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Nah, ini kiranya yang nanti Bapak Ibu bisa peroleh dari mata kuliah ini ya. Salah satunya adalah bagaimana cara Ibu mengintegrasikan, Ibu atau Bapak ya maksud saya, mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Baik, lalu kita masuk pada beberapa jenis keterampilan yang sudah saya sampaikan di depan tadi secara umum adalah terbagi menjadi tiga kategori sebetulnya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu dari kategori belajar dan inovasi, kemudian dari kategori literasi digital, kemudian kehidupan dan karir. Jadi ada tiga kategori ya, seperti itu. Nah, yang mana di dalam ketiga kategori ini ada beberapa macam jenis keterampilan lagi. Semisal di belajar dan informasi, ya ada yang namanya berpikir kritis dan pemecahan masalah. Karena di dalam suatu masalah yang nanti kita berikan ke siswa di dalam sebuah pembelajaran, itu kita mewajibkan siswa untuk bisa berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah itu. Nah, biasanya kita akan menggunakan apa di sini? Banyak ya.
Kan salah satunya itu kita bisa menggunakan problem based learning ya. Model pembelajaran problem based learning yang mana pembelajaran tersebut berbasis pada masalah. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya adalah pada masalah. Masalah yang disajikan itu haruslah benar-benar dirancang oleh seorang guru ya untuk bisa meningkatkan atau apa ya menstimulus rasa ingin tahu atau curiosity dari si siswa itu ya. Sehingga kalau masalahnya itu yang biasa-biasa saja, itu siswa tidak akan terstimulus atau terangsang untuk bisa memecahkan masalah itu. Dengan kata lain, seorang guru itu wajib membuat atau menyusun masalah yang benar-benar bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan meningkatkan berpikir kritis siswa. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi kreativitas dan inovasi. Nah, di dalam jenis keterampilan yang kedua itu ada yang namanya kreativitas dan inovasi. Ini sangat berhubungan ya. Dua hal yang sangat berhubungan. Tanpa adanya kreativitas, itu inovasi tidak akan muncul. Ya. Sehingga dengan kata lain, inovasi yang ada sampai dengan saat ini berdasarkan hasil kreativitas si pembuatnya. Contohnya saja misalkan smartphone. Ya, smartphone. Ada beberapa eh, perusahaan-perusahaan IT dunia yang besar ya. Kita sebut saja misalkan Apple misalkan ya. Nah, siapa yang nggak tahu Apple? Ya, produk-produknya itu bisa dikatakan mahal ya, boleh dikatakan mahal ya dibandingkan dengan produknya dari apa namanya yang berbasis Android begitu, perangkat yang berbasis Android. Nah, Apple kenapa dia jadi mahal? Ya karena memang produk-produknya itu punya kualitas dan punya inovasi yang luar biasa. Kita bisa membedakan ya antara perangkat punya Apple dengan perangkat yang lain. Itu selalu diunggulkan di Apple ini ya. Sehingga memang eh, kreativitas yang dimunculkan oleh pencipta-pencipta perangkat khususnya di perusahaan Apple itu sangat tinggi begitu ya. Sehingga menghasilkan inovasi-inovasi yang sekarang tentunya bisa kita nikmati. Seperti itu ya. Nah, kemudian kolaborasi. Nah, ini menjadi penting juga. Kenapa? Pada saat sekarang ini, itu pola pikir kita sudah tidak lagi pada kompetisi. Kompetisi itu zaman saya masih di SD itu ya, masih ada kompetisi itu ya, sekitar tahun ya mungkin 9 98 ke atas gitu ya. 2000 tahun 2000-an ke atas itu masih ada yang namanya kompetisi kan. Nah, kalau sekarang itu lebih diutamakan kolaborasi Bapak Ibu ya. Kenapa seperti itu? Karena teknologi, ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesat dan sekarang ini bebas dimanapun kita bisa belajar begitu. Dengan siapapun kita bisa belajar. Kalau kompetisi saja tanpa kolaborasi, maka kita akan jauh tertinggal. Tetapi dengan kolaborasi, maka pengetahuan-pengetahuan itu akan secara bersama-sama masuk di dalam diri kita. Sehingga kolaborasi ini sangat penting dan sangat diperlukan pada abad ke-21 ini. Jadi Bapak Ibu, ya, eh, bukan barang langka lagi ketika memang misalkan kita nge-YouTube ya, jadi konten kreator, ingin menaikkan subscribernya, ya, apa yang dilakukan? Kolaborasi Bapak Ibu ya, kolaborasi, kolaps kata bahasa anak sekarang itu ya, kolaps antar YouTuber. Sehingga yang tadinya si YouTuber A punya subscriber atau viewernya rendah, itu juga akan meningkat. Ya. Coba saja nanti kalau Bapak Ibu ya, eh, yang mungkin punya apa namanya, punya YouTube channel, podcast misalkan, kalau bisa kolaborasi sama Deddy Corbuzier misalkan ya, di Close the Door, itu viewer Bapak Ibu itu bisa naik banget ya. Nah, itu maksudnya kolaborasi. Artinya itu adalah suatu contoh yang nyata bahwa kolaborasi itu sangat penting di era sekarang ini.
Baik, kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah terkait literasi digital. Di literasi digital ini ada beberapa jenis keterampilan. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya sudah jelas ya, yang mana kita setiap hari, setiap bangun tidur yang kita cari adalah HP ya. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kemampuan kita, keterampilan kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu haruslah selalu kita tingkatkan begitu ya. Nah, kemudian media literasi. Literasi. Media literasi ada beberapa macam contoh ya literasi ini. Ada yang namanya literasi baca begitu ya, literasi matematis dan lain-lain. Nah, dengan kita menguasai media-media itu ya, mencari tahu media-media itu, maka literasi atau tingkatan literasi yang kita miliki juga akan semakin meningkat. Sehingga ini sangat kita perlukan ya, kemampuan dalam menggunakan media-media literasi yang ada. Banyak sekali ya ketika Bapak Ibu masih bingung misalkan, Bapak Ibu tinggal search aja di Google misalkan mau media literasi yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi data. Nah, literasi data juga menjadi hal yang sangat penting di mana dengan adanya data itu kita bisa apa namanya mengeneralisasi suatu peristiwa sehingga peristiwa tersebut dapat kita gunakan sebagai pengetahuan yang kita inginkan. Tetapi ada syaratnya di sini. Bapak Ibu ya harus bisa membaca apa namanya membaca data begitu, menafsirkan data. Nah, kemampuan inilah yang harus kita ajarkan ke siswa kita nantinya. Bagaimana ketika kita menunjukkan suatu grafik, menunjukkan suatu diagram pie, menunjukkan suatu diagram batang, siswa tersebut langsung bisa menafsirkan ya, menafsirkan. Nah, biasa berhubungan dengan mata pelajaran matematika kalau untuk literasi data ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini terkait dengan kehidupan dan karir dari siswa SD ke depannya ya. Nah, di mana ada beberapa keterampilan di sini. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua adaptabilitas, yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama. Kepemimpinan ya, di mana siswa itu selayaknya adalah generasi-generasi muda yang mungkin saja nanti akan memimpin negara ini. Sehingga mulai dari sekarang kita akan memberikan apa namanya unsur-unsur kepemimpinan di dalam sebuah pembelajaran yang kita rancang di kelas. Nah, bagaimana caranya? Ya kita bisa membentuk suatu kelompok, kemudian menjadikan salah satu anggotanya itu sebagai pemimpin atau ketua kelompok. Ya, ada kegiatan-kegiatan, kemudian apa namanya aktivitas-aktivitas yang memungkinkan siswa tersebut memimpin kelompoknya dan itu dilakukan secara bergantian sehingga siswa-siswa itu mempunyai jiwa-jiwa pemimpin dari dini sejak dini begitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian adaptabilitas ya, kemampuan dia dalam beradaptasi. Nah, ini juga menjadi hal yang penting di mana di dalam dunia kerja sekalipun nantinya ya anak-anak ini, siswa-siswa ini akan bertemu dengan orang-orang yang baru, akan bekerja sama dengan orang-orang yang baru. Jadi sekalian menjawab pertanyaan atau keterampilan-keterampilan yang terakhir yaitu kemampuan bekerja sama ya. Mereka akan bekerja sama, bisa jadi pada lingkungan yang baru, bisa jadi juga pada teman yang baru. Gitu. Nah, kemampuan adaptasi, kemampuan bekerja sama itu sangat wajib dimiliki oleh setiap orang, utamanya sejak dini, yaitu melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Untuk itulah bagaimana kepemimpinan, adaptabilitas, kemampuan bekerja sama ini kita ramu dan kita amati sehingga menjadi suatu rancangan pembelajaran di kelas yang siap untuk diterapkan. Untuk itulah pelan-pelan nanti ketika anak-anak itu sudah diajarkan dengan rancangan pembelajaran yang kita terapkan, maka harapan kita bahwa anak-anak
memiliki keterampilan-keterampilan abad ke-21 yang sudah kita desain dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, mengapa penting di sekolah dasar? Mengapa keterampilan abad ke-21 ini penting di sekolah dasar? Alasan yang pertama adalah sebagai fondasi awal, di mana memang pada tahap ini sesuai dengan berbagai macam teori tentang pendidikan ya dan karakter di usia anak itu dimulai sejak dini, yaitu pada usia anak PAUD, TK, dan anak di usia sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, di SD itu menjadi fondasi awal keterampilan-keterampilan ini dibentuk. Misalkan saja komunikasi ya, komunikasi dengan sesama teman, komunikasi dengan gurunya, komunikasi dengan orang tuanya. Nah, ini sangat menentukan sekali ya. Bagaimana anak itu bisa dididik di dalam usia sekolah dasar begitu. Nah, yang menjadi paradigma selama ini bahwa di Indonesia terutama ya, lebih mengutamakan aspek kognisi atau aspek dalam hal pengetahuan saja. Nah, ini mungkin harus kita ubah sedikit paradigma-paradigmanya bahwa di sekolah dasar utamanya di kelas rendah begitu ya, yang lebih diutamakan itu adalah pendidikan karakternya Bapak Ibu. Jadi tidak fokus atau tidak tidak dulu kita akan mengarahkan ke kognisinya, tidak, tetapi lebih kepada ke afektifnya, ke psikomotoriknya juga, lebih kepada pendidikan karakternya begitu ya. Karena komunikasi, kolaborasi, kemampuan bekerja sama, mempunyai sikap kepemimpinan, beradaptasi terhadap lingkungan, cinta lingkungan, peduli lingkungan, peduli sungai begitu ya, antri ya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting di tahap awal eh, ketika pembelajaran di SD dilakukan. Jadi keterampilan-keterampilan ini pun demikian beradanya di tahap awal SD sebagai pondasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan-keterampilan ini menyiapkan masa depan si anak. Dengan adanya kemampuan 4C ditambah 2 keterampilan tadi, maka anak-anak akan siap bersaing di masa depan nantinya yang penuh dengan eh, kolaborasi di era digital dan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Begitu. Nah, kemudian keterampilan-keterampilan ini nantinya akan secara otomatis bisa mereka manfaatkan ketika ada teknologi-teknologi baru yang muncul ya. Jadi anak-anak dengan mempunyai keterampilan-keterampilan ini bisa dengan mudah memanfaatkan teknologi di dalam kehidupan yang akan mereka jalani ke depannya. Lalu bagaimana dengan strategi penerapannya? Ya, nah setidaknya di sini ada 5 yang saya tuliskan ya. Yang pertama itu kita terapkan melalui kolaborasi di dalam kelas, melalui diskusi-diskusi kelompok besar maupun kelompok kecil, disertai dengan adanya pembimbingan dari guru, kemudian apa namanya pancingan, pertanyaan pancingan ya, dari seorang guru, kemudian bertanya, berdiskusi, eh, apa namanya berpikir kritis, kreatif akan terbentuk di sana. Tapi jangan lupa di bagian akhir, tentunya seorang guru harus memberikan penguatan-penguatan agar memang apa yang mereka sampaikan itu tidak tercerai-berai. Artinya bisa disusun menjadi sesuatu yang utuh gitu. Baik, yang kedua adalah pembelajaran interaktif. Ya, pembelajaran interaktif, pembelajaran yang tidak hanya berpusat kepada guru ya, tetapi lebih berpusat kepada siswa. Dan pembelajaran ini sifatnya dua arah, tidak hanya dari guru ya, tetapi juga tidak hanya dari guru ke siswa, tetapi juga dari siswa ke siswa, dan siswa ke yang lainnya atau ke orang tua juga bisa terhubung seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah literasi digital. Bagaimana seorang siswa di dalam pembelajaran itu tidak bisa kita apa seperti zaman dulu yang ada papan tulis, kemudian
kapur begitu ya. Nah, itu sudah mulai ditinggalkan. Sekarang ini sudah zamannya teknologi, sehingga siswa itu atau pembelajaran itu dirancang untuk siswa dalam menggunakan teknologi. Misalkan saja ya, salah satunya kita ambil contoh eh, di apa namanya di Kahoot misalkan ya, aplikasi Kahoot, yang mana aplikasi Kahoot ini adalah aplikasi untuk mengevaluasi apakah siswa itu paham dengan materi yang kita sampaikan atau tidak melalui sebuah permainan yang menyenangkan ya, seperti itu. Dan siswanya pun menggunakan smartphone untuk menjawab soal-soal yang ada di Kahoot, dan itu akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru. Demikian juga dengan gamifikasi. Nah, di dalam gamifikasi ini banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang ya dapat kita manfaatkan sehingga pembelajaran menjadi tidak monoton, kemudian bahwa ini masalah apa namanya kritisnya siswa itu meningkat begitu ya, atau mereka dengan otomatis secara otomatis eh, bisa mengembangkan pikiran kritisnya begitu. Nah, selanjutnya bagaimana peran guru di sini? Ada 4 peran guru. Yang pertama sebagai fasilitator ya, kemudian sebagai inovator, motivator, dan pengembangan literasi teknologi. Sebagai fasilitator, seorang guru cukup bisa mengarahkan, cukup bisa memfasilitasi, cukup bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswanya. Tidak seperti zaman dulu yang sifatnya menggunakan metode ceramah, misalnya seorang guru ceramah terus seperti itu. Sekarang cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing, mengarahkan, membimbing sesekali begitu ya, berjalan mengitari beberapa kelompok dan lain-lain. Nah, guru juga harus sering berinovasi, ya, model-model pembelajaran yang baru disertai dengan teknologi, karena dewasa ini pengetahuan itu berkembang dengan spasi anak didik untuk terus belajar sepanjang hayat seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya, nah bagaimana dengan tantangannya? Nah, seperti biasa ya, tantangan ya. Yang pertama itu jelas infrastruktur teknologi yang masih belum merata di SDN seluruh Indonesia ya. Yang mana di SD perkotaan dengan di pedesaan tentunya ada perbedaan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan guru dalam hal pemanfaatan teknologi juga masih belum merata ya. Kemudian yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. eh, Apa namanya adaptasi kita terhadap perubahan. Lalu solusinya saja ya, pemerintah harus bisa investasi. Pemerintah harus bisa investasi, kemudian eh, apa namanya sekolah juga harus mengajukan terus ya peningkatan infrastruktur teknologi kepada pemerintah ya, tentunya melalui proposal-proposal tertentu. Yang selama ini kita bahas kemarin, itu seperti Chromebook ya, kemudian papan tulis interaktif, masing-masing, dan tablet itu bisa digunakan tidak hanya oleh siswa tetapi juga oleh guru sebagai media untuk belajar begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah libatkan orang tua. Ini harus ya, karena sebaik-baiknya guru dalam mengajar di sekolah itu juga harus sinkron dengan orang tua. Artinya orang tua juga harus seperti itu. Guru di sekolah membebaskan siswa untuk mengeksplor aplikasi-aplikasi yang sifatnya belajar. Tapi karena ketidakpahaman orang tua misalkan, maka orang tua melarang di sekolah. Nah, ini harus harus disamakan dulu persepsinya. Artinya,
setiap ada diskusi di sekolah itu orang tua juga harus diajak. Jadi lebih baik memang ada kegiatan-kegiatan rutin yang melibatkan orang tua. Nah, lalu kesimpulan ya, kesimpulannya bahwa keterampilan abad 21 ini sangat penting untuk menyiapkan siswa SD menghadapi tantangan di masa depan. Guru memiliki peran kunci dalam mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam pembelajaran. Diperlukan juga sinergi ya antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua untuk mencapai hasil yang optimal. Begitu ya kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan saya berikan sedikit contoh terkait dengan bagaimana teknik untuk menilai, bagaimana teknik untuk mengakses ya dari eh, apa namanya mengakses dari keterampilan-keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh siswa SD nanti di pertemuan selanjutnya dalam video selanjutnya. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait eh, apa namanya keterampilan abad 21 yang diperlukan oleh siswa SD. Namun sebelum kita akhiri, di sini sudah ada eh, pertanyaan untuk didiskusikan nanti di dalam kolom komentar ya. Silahkan didiskusikan di dalam kolom komentar. Ini yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dalam pembelajaran harian yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam penerapan keterampilan ini di sekolah dasar? Kemudian yang terakhir adalah apakah Anda memiliki ide kreatif lainnya untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 di sekolah dasar? Silahkan nanti di komentar di dalam kolom komentar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan lebih jauh tentang ini atau ada hal yang ingin dikomentari, silahkan dikomentari tidak hanya untuk mahasiswa saya ya, tetapi juga yang menonton video ini, siapapun itu silahkan mari kita berkomentar secara bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.